Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke Talks pada TV yang keberapa ya nih? Oh iya, yang kesekian. Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Andi Agutama dari sebagai General Manager pada TV, dan di samping saya ada Aulia Furqon, mahasiswa kehutanan umum. Ya. Mahasiswa kehutanan umum. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sih para mahasiswa yang dari merantau jauh gitu ya, bertahan di umur ini gitu. Dan mungkin bisa perkenalan dulu, mungkin dari asal gitu, laporkan dari mana. Tadi kan nama udah ya. Kalau asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, sekarang kita tinggal nomidon ya, di mana-mana. Jadi Sukabumi itu kan ya, terkenal sama perkebunan teh, kopi, dan kinanya gitu ya. Teh, kopi. Orang Sunda kan masnya? Sunda. Dekat dia sama. Jadi gitu ya, dari Sukabumi. Nah, alasan kenapa masuk kuliah di sini tuh kenapa? Kira-kira kan? Wah, ini Kan jauh betul tuh, biasanya kan orang Jawa itu maunya ke yang Jawa itu kan akademisi banget ya mahasiswanya gitu. Nah, kok bisa masuk ke Kalimantan yang banyak hutan-hutannya? Yang gampang orangnya seperti itu. ya ini pertanyaan yang sering banget ditanyain gitu ya sama orang-orang. Kenapa jauh-jauh dari Sukabumi ke Unmul gitu kan? Secara pribadi mungkin ini udah takdir Tuhan gitu ya, yang pastinya kayak gitu. Nggak, sebenarnya memang ada beberapa niatan karena konsentrasinya mau fokus di kehutanan. Jadi dari beberapa sudah kita cross check ya sebelum daftar ke Unmul gitu kan, dan beberapa universitas lain yang ada fakultas kehutannya. Rupanya di Unmul nih fakultas kehutannya yang worth it lah gitu kan. Dan juga dia banyak apa ya, kita di Kalimantan nih, apalagi di hutan tropis ya kan, ini sangat jarang banget di dunia ada kampus yang di tengah-tengah hutan tropis gitu, apalagi ada studi forestry-nya. Nah, maka itu optimis kita buat ngambil di Unmul sambil inilah challenge pengalaman ya kan. Padahal hutan semua ya. Ya harus dikelola gitu kan. Gitu lah dikelola. Baik, itu tadi ya. Habis itu kira-kira kesibukan sekarang itu apa? Kira-kira selain sekarang ya. Mas jadi mahasiswa ya kan, sedang penyusunan tugas akhir, lagi ngurus lembaga, bareng-bareng lah kita berproses di lembaga di kami Unmul. Selebihnya ya puasa pandemi kayak gini Zoom mania lah ini kan. Jadi Mas jadi ketua kami ya? Kami Unmul berproses di situ ya bareng-bareng, karena kan kalau udah jauh-jauh dari tanah rantau gitu kan, baru lari ke Unmul, jangan ngapa-ngapain cuma di kelas aja, rasanya kurang manis gitu. Gak ada asin-asinnya ya. Jadi kegiatan agenda terdekat di kami kira-kira apa kira-kira? Di kami kita ada konser amal 17 Agustusan nanti. Itu kita kerjasama sama satu lembaga zakat, jadi ada konser amalnya, baru ada galang dana secara massal gitu kan. Alhamdulillah media partnernya cukup luas di Samarinda, dan kita kolaborasi dengan beberapa BEM universitas di Samarinda. Baik. Jadi sampai sekarang masih donasi ya? Sampai kalau donasi nanti mulai di tanggal 15. Tanggal 15. Konser amalnya juga tanggal 15. Kayak galang dana besar-besaran, tapi lewat daring mulai dari. Tuh, buat teman-teman yang ingin galang dana, yang ingin mendonasikan hartanya, mungkin bisa lewat organisasi kami Unmul, Anda langsung bisa chat ke Furqon. Nanti mungkin Instagramnya bisa dilihat aja di kami ya.
di captionnya. Dicek. Dicek aja. Nah, untuk selain kesibukan kuliah dan organisasi, kira-kira kerja atau enggak? Ya sekarang lagi proses magang ya, bukan PKL, magang gitu kan, ngisi waktu kosong biasa. Anak semester akhir kan perlu uang makan ya kan, dan penelitian lah ya. Oh iya. Magangnya itu dibayar atau gimana? Ya alhamdulillah magang nih udah bayar ya, jadi ada profitnya. Ya sambil kita belajar juga ya, niatnya ya memang belajar cari pengalaman, ya profitnya bagus lah ya kan. Ya alhamdulillah. Tapi cukup aja menghidupi secara sebulan atau gimana? Masih kurang sebenarnya kan. Jadi banyak sampingan-sampingan lain yang memang harus dikerjain gitu. Tapi alhamdulillah ya selama pandemi ini ada aja rezekinya gitu. Jadi jangan takut buat nggak bisa makan segala macam, ya alhamdulillah gitu. Anak-anak kampus kan ya jiwa survive dalam kampusnya harus lebih tersaring gitu. Jadi intinya jangan takut mati ya. Pokoknya rezeki kita ada aja. Rezeki kita ada aja ya. Nah kemudian selain kesibukannya di organisasi, baru kemudian kira-kira dalam target lulus sebenarnya kalau kita ngeliat deadline pribadi ya kan tahun ini targetnya. Cuman ya Allah-alam kan ada bencana besar gitu kan ya, ada pandemi kayak gini, jadi malah keteteran gitu. Karena dataku yang diambil juga banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dari dulu kan sempat nunda juga penelitian yang langsung terjun ke masyarakat gitu. Alhamdulillah bulan awal Juli kemarin itu udah boleh berjalan. Sekarang sedang berjalan. Penelitiannya judulnya apa kira-kira? Pemanfaatan drone untuk analisis banjir di Subdas Mungkirejo. Bisa jadi penelitian saya juga. Ambil jis juga. Ambil. Rencana sama ini. Itu yang kan? Yang mantau analisis pemetaan kan. Jadi dia tutupan lahannya berapa persen di Mungkirejo kan sering banjir kan ya. Iya. Jadi kita analisisnya bukan dari segi perencanaan wilayah, tapi dari segi anak kehutanan gitu kan. Kita hitung berapa serapan airnya. Jadi pertama lihat dulu tutupan lahannya berapa banyak. Yang kedua kita cek daerah yang bolong-bolong nih kan, ada tambang, ada kebun. Baru di sana tuh pada saat hujan kita ambil datanya berapa debit limpasan yang dikeluarkan dari tanah kosong ini ke sungai gitu. Jadi ya kurang lebih ekstra lah ininya kan. Ya gitu memang kalau terlalu idealis ngambil skripsi. Semuanya dihitung gitu kan. Jadi kalau di ilmu tanah juga sama gitu. Rencana juga saya ada kepikiran buat video buat video saya lagi. Buat ini buat begini. Aduh. Rencana juga saya membuat penelitian seperti itu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi karena memang di Samarinda ini memang permasalahannya itu kurang lebih tiap tahun ke tahun itu sama aja gitu. Masalahnya banjir gitu. Karena memang Kalimantan kan tropika basah tuh. Jadi hujannya itu memang tetap gitu ya. Gak nentu ya kan. Baru sekalinya hujan deras kayak gitu. Aneh memang Kalimantan. Kalau di Jawa kan biasanya musim. Ini jadi kita tahu tuh sama kayak di tempat-tempat lain. Memang daerah tengah ekuator ya? Garis ekuator. Garis ekuator. Kayak itu. Jadi kayak gitulah pokoknya. Langsung main dari sini gitu kan. Karena emang jujur sih hujannya tuh gak nentu. Karena penelitian tuh bergantung banget sama hujan gitu kan. Kalau ada hujan baru kita bisa ngambil data. Nah kalau di Jawa kan kita enak nih nunggu musim hujan. Dalam seminggu pasti ada hujan. Nah kalau sekarang nih ada 30 titik yang mau diambil sampelnya, sedangkan hujannya nggak nentu. Kayak tadi kan, misalnya di kosku hujan, pas ke tempat penelitian kering gitu kan. Wah ini susah kayak gini ya. Susah. Makanya banyak tambangnya gitu. Jadi jarang ada lahan pertanian untuk perkebunan gitu. Paling banyak itu yang kelapa sawit gitu kan. Sulit ya memang kalau pertanian sini ya. Karena kan nggak nentu kan. Iya. Beberapa tanaman kan setahu harus ngeliat musim ya, dia perlu range berapa waktu nggak disiram gitu kan. Kalau kena hujan terus nggak bagus juga. Itu sudah. Jadi kalau kita mau nanam itu ya kurang lebih kebanyakan cocoknya itu daerah tanaman perkebunan, bukan tanaman kayak horti gitu. Jarang biasanya. Ya, ini nyambung sih dengan tempat magangku gitu untungnya. Tempat magang ini kan dia banyak gerak di pemetaan dan juga perhutanan sosial gitu.
kebetulan magang di salah satu NGO ini ya, lingkungan gitu. Jadi mereka ngambil data, ya kita belajar sambil nyuri-nyuri waktu, idenya tuh diambil ke skripsi gitu. Nah, jadi bisa pengolahannya cepat lah. Karena jujur aja sebelum magang nih kita konsul dengan dosen, ngolah tuh lama banget karena masih basic ya. Tapi pas sudah magang banyak partner yang satu konsentrasi ya kan. Jadi lebih cepat pengolahannya dan berasa jujur. Jadi daripada nganggur di kosan gitu kan atau gabut ngapain, karena organisasi juga kan ketua nih kan kita mengawasi dan juga memimpin gerakan ya. Beberapa gerakan di fase pandemi sulit buat jalan, ya salah satu ngisi waktu kosongan pribadi, kegiatan pribadi ya magang. Jadi kemudian nih tadi kan sudah bahas pelajaran-pelajaran. Kita beralih ke organisasi ya. Oke. Ke organisasi. Dulu Kapurkan tuh jadi wakil BMKM kan? Wakil BMKM, wakil presiden BEM 2019. Sebelumnya jadi apa dulu? Sampai ke tahap itu kayak gitu. Ya fase maba kan kita masih kepo-keponya dengan dunia kampus ya. Yang namanya, aku termasuk orang yang kepo gitu. Ada organisasi ini ikutin deh, ada organisasi ikutin gitu. Ya karena aku rasa organisasi ini yang bakal ngejaga kita gitu kan, dengan peran-peran kita di organisasi, lingkungan teman-temannya itu pasti mengarahkan kita yang nggak jauh lah dengan sifat teman-teman kita gitu. Terlebih di kehutanannya kan keras banget ya. Waktu pas maba tuh ospeknya benar-benar ya lumayan lah, depres juga dan ganggu waktu tidur gitu kan. Ada camping-camping gitu ya. Camping-camping gitu lah. Ya, tapi itu seninya ya kan. Jadi sekarang tuh kayak punya kesan, dulu pernah bareng-bareng sama teman gitu kan. Ya asik lah. Nah di fase kayak gini nih kita perlu banget adanya filter gitu kan, yang nyaring semua kegiatan kita. Ibaratnya ketika kita mau belok ada yang lurusin gitu. Ketika kita dapat jalan yang buntu ada yang ngasih jalan baru. Nah itu bakal didapetin banget di organisasi gitu. Makanya ketika aku memilih organisasi nggak jauh dengan organisasi keislaman gitu kan. Beberapa organisasi keislaman pernah diikutin. Pertama kali nyemplung tuh di lembaga dakwah Fakultas Al-Fat. Nah di Al-Fat ya berproses di sana sama teman-teman. Dulu kita nggak mikir seberapa bagus ngaji enggak, yang penting fun aja dengan teman-teman, sama-sama ngajarin banyak teman. Akhirnya lama-lama dia sholat dua nih, aku masa nggak sholat, akhirnya ngajak sholat ikut. Awalnya ada PAI kan. Nah di PAI itu kita lomba-lomba karena di Alfat juga ngejanjiin nih siapa yang rajin hadir gitu kan, siapa yang bisa presentasiin hasil yang didapat pas praktikum PAI, ada reward lah waktu itu. Nah itu yang bikin teman-teman tuh semangat. Kebetulan di angkatan 2016 tuh ya ramai banget lah di sana. Jadi pertama kali kenal organisasi juga di dalam kampus ya, itu dari Alfat itu gitu. Berarti 2016 di Alfat, 2016 di Alfat. Tapi kita penasaran kan, gak mau main di fakultas aja lah. Pengen coba siapa sih presiden BEM Unggul 2016 tuh kan? Kayak apa orangnya gitu. Itu 2016 ikut BEM juga langsung? Enggak ikut BEM. Jadi ikut aku ikut BEM, cuman kondisi di kehutanan tuh waktu itu kayak ngeliat BEM tuh apa sih BEM nih kerjanya ngapain gitu. Ini kehutanan gak diurusin ya kan. Ya saking baru anak kehutanan unggul ya kan. Padahal ya masih satu unggul, tapi jiwa idealis kehutanan nih membara banget gitu. Sampai BEM nih gak pernah main ke fakultas, tapi kok ngapain kita juga berbakti ke BEM gitu kan. Maksudnya mengabdikan diri buat BEM. Nah, akhirnya aku coba, karena kan kata orang kan bukannya tahu orang ya, rata di lapangan nih beberapa asumsi itu bisa membunuh gitu kan. Ya kayak hal tadi orang berstatement kayak gini kita belum ngeliat langsung, akhirnya bermacet ini bahaya ya. Aku dulu punya pikir yang berlawanan waktu ngobrol tuh, bener nggak sih kayak gini. Akhirnya kita cross check langsung, tapi nggak langsung ikut BEM-nya, ikut project sosial BEM. Ada dulu namanya Unmu Cinta Lingkungan. Nah aku kira Unmu Cinta Lingkungan nih benar-benar exit ke lapangan, turun langsung gitu kan. Taunya lembaganya memang udah lama, proyek sosialnya udah lama, tapi di antara 3 proyek sosial yang ada waktu itu ada Bina Desa, Unmu Mengajar, sama Unmu Cinta Lingkungan. Satu proyek badan otonom atau apa? PS maksudnya, proyek sosial dari BMKM, dari Kementerian Sosial Masyarakat. Tadi kan 2016. Nah 2017 tuh niatnya mau benar-benar ngabdi lah buat fakultas gitu kan.
Ya 2016 fase penasaran menurutku udah selesai gitu. Tahu ujungnya aja ya, kayak batu es kan cuma tahu atasnya BEM harus gitu. jauh-jauh gitu ya. Ya, atau tahu atasnya BEM, BEM tuh kayak gini. Ada beberapa statement senior-seniorku di kehutanan yang benar dan ada beberapa juga yang salah. Jadi untuk aku nggak termakan asumsi beberapa orang gitu terkait BEM. Kalau udah termakan asumsi, aku malah antipati nantinya dengan BEM ya. Tapi aku coba ikut, akhirnya tahu bahwa BEM kayak gini, maksudnya gini gitu kan. Nah, di fakultas juga udah tahu gerakannya begini gitu. Nah, akhirnya 2017 coba challenge baru gitu kan. Ya udah deh, kayaknya kita perlu step by step buat memahami organisasi dalam kampus gitu. Akhirnya 2017 fokus ngabdi di fakultas aja karena challenge diri lah, karena aku kira nih dengan banyak organisasi nilai bakal turun dan segala macam. Taunya enggak, malah makin naik gitu kan. Ya 2016 tuh banyak kegiatan, semester 1 tuh masih ini lah, raba-raba aja ya. Pas IPK, ya, IP-nya pas gitu. Semester 2 aku aktif banget di Alfat gitu kan, sama di Uncal. Bukan aktif banget lah, ibaratnya banyak kesibukan di sana gitu. IP malah naik. Semester 3 ya udah nih, kayak kalau kayak gini terus nggak stabil, fokus di internal kampus gitu kan. Fokus di fakultas, aktif di Alfat lagi ya kan. Kebetulan waktu 2017 tuh banyak proyek-proyek Alfat yang jalan. Aktif di sana, pas keluar IP semester 3 taunya naiknya pesat gitu kan. Ini berkah nih gue bilang kan. Waktu organisasi makin naik. Nah di semester 4 waktu itu ada konferensi Silva Mula Warman. Jadi setelah 1 tahun ya, satu periode Silva tuh vakum, nggak jalan gitu kan. Kita konferensikan lagi buat ada pemilihan ketua yang baru. Nah, kita terlibat di sana di konferensi sampai akhirnya pas pemilihan cuma ada 1 calonnya ini kakak tingkat 2015. Nah, kita di awalnya kakak tingkat gitu. Belum masuk sana, Jadi di 2016 tuh anak-anak tuh nggak mau kalau kita nggak ngerasain hegemoninya pemilu di kampus ya kan. Ya akhirnya ada beberapa anak-anak yang bilang, ayo deh 16 ambil peran, jangan sampai kosong lah, masa kita nggak ngerasain hegemoni pemilu dalam kampus gitu. Ya udah, akhirnya di 2016 rapat internal ya kan, rapat angkatan segala macam. Rapat angkatan atau organisasi bukan? Rapat angkatan. Jadi dari angkatan rapat, kemudian juga konsol-konsol ormawa kan ya di 2016 ngusung aneh gitu kan ya. Aku diusung gitu buat naik di ketua M Silva. Ya awalnya nih wah gokil gitu kan, wawannya senior. Jadi 2016 nih belum pernah tahu secara detail Lem Silva tuh ngapain, karena kita kan cuma penggerak-penggerak lapangan gitu. Nah ketika kita ini mau nggak mau harus akselerasi gitu, pelajarin lagi, lihat ADART, lihat proyek RPG sebelumnya. Oh Silva tuh rupanya gini. Ya udah dapat gambaran dan niat bersama ya dari angkatan yang mau digerakin tuh, kita mau ada perubahan lah di fakultas kita. Ya biasanya seperti itu kan, menjanjikan perubahan, yang menawarkan perubahan. Tapi gitu, janji terus deh. Ya, kita nawarin perubahan dan juga nggak nego-nego gitu kan ya. Intinya selagi bisa dijalanin, jalan. Ya ini niat baik angkatan kami lah waktu itu buat turun langsung terlibat di Pemira Fakultan. Ya kampanye sana sini kan ya, alhamdulillah waktu itu banyak dibantu oleh teman-teman Alfat, juga banyak terlibat, banyak support lah, karena sebenarnya aku aktif dari Alfat gitu kan, dari Mapala juga banyak support, dan beberapa ormawa ada yang support. Namanya sifat politik kan secara personal mungkin mendukung, tapi secara kelembagaan ada yang enggak, ya karena lembaga harus independen kan ya. Jadi teman angkatan support itu berasa banget fake-nya pas debat kandidat. Jadi gedung Bundar kan ada 2 garis gini kan ya. Jadi pas di sini angkatan 15, sini 16, supporternya juga sama. Sini 15, sini 16. Udah kayak Genji mau mulai gitu kan. Nah, tapi tetap damai kok alhamdulillah. Akhirnya pas pemilihan perhitungan suara hampir unggul 200-an suara gitu. 200-an suara. Ya, waktu itu dapat 400 berapa, lawannya 200-an. Nah ya udah alhamdulillah, bukan alhamdulillah sebenarnya, innalillah gitu kan, challenge pertama dipilih gitu. Wah setelah pemilihan pemungutan suara, besoknya tuh ada sendiri yang nikah. Ya udah aku langsung meditasi ke Bontang gitu kan, mikir apa yang aku kerjain ini sudah terpilih ya kan. Nah itu masih awal jadi banget. Bisa di Bontang itu ngapain? Waktu itu ada salah satu senior yang nikah, ketua Alfat 2014.
tahun Jadi 2014 nikah. jadi kayak bingung gitu ya ngapain. Jadi masih gitu ya, masih awal-awal kayak anak baru sore hari gitu. ya anak kemarin sore ya. Kemarin sore. Jadi ngapain di lem nih? Bahas politik, bahas ini, bahas kehutanan kan luas banget. Apalagi kalau Unmul tuh di kan ada Kesatuan Mahasiswa Kehutanan se-Indonesia ya, namanya Silva Indonesia. Jadi di Silva Indonesia Universitas Mula Warman itu termasuk pendiri dari 4 pendiri, salah satunya Unmul gitu kan, IPB, UGM, tiga pendiri IPB, UGM, Unmul. Nah, Unmul termasuk pendiri dan leading positionnya Unmul di forum nasional tuh gede banget gitu. Ibaratnya kalau Unmul statement A, hampir semua kampus lain ikutin Unmul. Nah, setengahnya forum hampir sepakat dengan statement Unmul. Walaupun mau logis atau nggak logis, pasti sepakat gitu. Ya ini udah kayak moral banget lah dari Unmul. Lem Silva ya? Ya, Lem Silva Mula Warman. Nah di Silva Indonesia tuh ya Unmul termasuk yang punya power lah di sana. Ya akhirnya kita harus banyak buka komunikasi dengan senior, jangan tertutup lah intinya. Apalagi anak kos gitu kan ya, anak rantau kesini ngelihatnya tuh ya makin banyak kenalan, makin banyak senior, makin juga banyak makin banyak senior yang kita kenalin, makin banyak rezeki mungkin ya. Karena silaturahmi kan memperpanjang umur, rezeki diajakin makan atau apa gitu. Jadi kalau ketemu senior pasti makan ya kan. Apalagi pas akhir-akhir bulan, ya udah kita list senior mana yang boleh temuin gitu. Lihatnya awalnya sebenarnya bukan makan, tapi langsung bang gimana sih Lem Silva tuh? Ada harapannya gimana di pengurusan tahun ini? Kan pasti dia cerita kan. Nah itu bakal jadi bahan kita buat kita sampaikan ke BPH yang ada. Menenang usia awal di tahun pertama tuh karena pertama kalinya juga dalam satu pengurusan kita ngomandoin kakak tingkat dan jaraknya bukan setahun 2 tahun tapi 3 tahun di bawah gitu masuk BPH ya kan 3 tahun di bawah masuk BPH 2016 2014 bukan 3 tahun 2 tahun bedanya 2014 masuk BPH kan udah senior banget kita kondisiin mereka gitu baru di UKM isinya senior 2013, 14, 15 ya kita harus mimpin senior-senior yang di UKM gitu. Mau nggak mau ini kita belajar memposisikan diri lah ketika memang dari forum-forum besar kita juniornya mereka tapi ketika kita bawa lembaga kita punya hak untuk mengarahkan dan juga memimpin gitu karena ya yang dibawa ini kan nama lembaga bukan nama personal ya, kendalanya itu. Gimana kira-kira kendalanya untuk kan masih baru gitu kan tiba-tiba jadi ketua gitu kendalanya kira-kira awal-awalnya itu gimana? Gini ya kan dalam badan pengurusnya itu atau enggak eksternal atau internalnya gitu. Ada beberapa kendala di awal ya terutama karena Lem Silva ini kan awalnya divakumkan gitu kan jadi nggak banyak gerak anak muda yang gerak kan ibaratnya masih menggebu-gebu semangatnya gitu kan aku pengen terobosannya begini ayo kita jalan anggota kan semuanya sepakat gitu tapi habits di sana di Kehutanan itu masih belum terbiasa dengan lem banyak agenda lem banyak ini lem turun aksi itu masih jarang banget lah orang mikir kok ngapain sih Lem Silva aksi padahal kan udah peran dari eksekutif gitu kan sebagai social control ya kan stakeholder juga gitu stakeholdernya mahasiswa apalagi kita jadi mitra kerja pemerintah dan ini induknya di Kaltim ladangnya tambang di mana-mana ya kan nah ini makanan banget buat Lem Silva ya enggak di tahun 2017 di 2018 kita gerak bareng sampai ke dinas kehutanan ke dinas pertambangan bahkan kita selalu hadir di beberapa momentum tambang gitu peringatan tambang dan ya kita menolak keras tambang seandainya mereka tidak sesuai dengan undang-undangnya ada apalagi melanggar IUP gitu kan banyak banget jadi di Kaltim yang kayak gitu kendalanya karena tadi punya semangat yang menggebu-gebu ya apalagi fase senioritas di Fakultas itu sangat keras banget kita ibaratnya di sekre aja sekre itu mau kita rapikan layaknya kantor ya kan tapi kan waktu itu masih banyak beberapa oknum yang sering tidur ini kita mau kondisikan lah ibaratnya aja komunikasi segala macam ada beberapa yang nggak terima sampai aku mau dipukulin gitu kan iya udah dicegah di pojokan gitu kan ya karena dipisahin juga sama senior ini maksud adekmu begini loh gitu kan nah akhirnya senior juga yang gini ya kendalanya sih komunikasi ya awalnya tapi makin kesini ini justru jadi medan kita latihan
karena semakin seringnya kita bicara dengan senior, ngertiin perasaannya, ngelobi mereka gitu kan. Ya jadi tahu tempat gitu. Ketika kita ngomong sebagai ketua LEM, dia ngerti kita ketua LEM. Tapi ketika sebagai juniornya, bang gimana sih bang cara ngerayu mereka, nanya-nanya, abang tahu ini kah gitu kan, sharing dong bang gitu. Mereka senang gitu. Senior tuh mau didengerin, dan gak ada ceritanya di kehutanan senior tuh yang mau merusak juniornya gitu. Senior tuh cuma paling butuh mengisi waktu kosong mereka dengan hiburan. Kadang kan junior di kerja-kerjaan itu enggak, maksudnya bukan jelek, kadang ya kita menghibur senior lah gitu kan, dalam artian bukan bully juga sih, karena ya juniornya juga menikmati ini gitu kan. Ya terkadang dia merasa wah aku jadi lebih akrab dengan abangnya, dia senang ketika akrab dengan abangnya, oke nggak masalah. Tapi ketika untuk bully nggak ada gitu. Ketika di kehutanan tuh kalau kulihat senior-senior kita ngebentak segala macam, pasti ada maksud di situ. Karena setelah mereka ngebentak, setelah mereka nyercak kita, pasti kita dirangkul, ayo deh gitu, ini ada project ini gitu kan, ini ada kegiatan ini, ayo join. Nah pasti kita diperdayakan gitu dengan mereka. Ya jadi ini seni berkomunikasi gitu ya, dengan yang lebih tua, mengkondisikan yang lebih muda, menanamkan habits yang belum pernah ada gitu. Nah itu sulit banget. Ibaratnya kayak anak kecil yang belum biasa bangun sholat subuh gitu kan. Ketika dipaksa bangun sholat subuh pasti marah, pasti susah bangunnya. Nah kondisi kurang lebih seperti itulah. Kita mau konsepkan suatu agenda, yang agenda ini memang udah bukan agenda ya, mau konsepkan suatu gerakannya yang udah soal layaknya gerakan eksekutif mahasiswa gitu kan. Tapi publik belum bisa menerima gerakan ini, makanya treatmentnya pelan. Terlebih karena vakum ya kan yang sebelumnya, jadi kita mengisi waktunya tuh sebentar, jangka periode gak lama, cuma 6 bulan kepengurusan di Silva Mulawarman. Jadi tiap 6 bulan ganti, tiap 6 bulan. Harusnya satu periode itu setahun. Tapi karena pas faseku tuh masuk bulan Mei kan ya, dan harus selesai bulan Desember, jadi kita maksimalkan ya. Dari Mei ke Desember. Itu belum, Mei itu baru ditetapkan pemenang suara, belum dilantik, belum di ini. Ya jalan-jalannya tuh bulan Juli lah. Berarti bentar banget ya? Bentar gitu. Ya tapi yang kita tanamkan, yang kita tanamin sama-sama ke seluruh anggota LEM Silva di Geodago, namanya bintang tropis ya kan. Semangatnya kalian penjulang aja lah, gas aja lah gitu kan. Yang ditanamkan ke teman-teman dan juga BPH, ya kita maksimalin peran yang ada aja gitu kan. Bukan berarti pasrah dengan keadaan atau malah geraknya minimalis. Enggak, kita maksimalin segala potensi yang ada. Waktu ini bukan pembatas gitu kan. Karena kalaupun sudah demis tapi kita mau berkuasa di sini tetap lanjut gitu. Betul. Enggak ada ya namanya jabatan itu kan. Apalagi dalam kampus ya kan tuh bukan jabatan permanen ya kan, jadi kayak formalitas kalau gitu ya. Ya amanah mahasiswa, ketika kita diberikan amanah ya jalanin secara maksimal gitu kan. Ya boleh sama gitu menuju puncak manfaat setinggi-tingginya gitu. Jadi misalkan nih tadi kan kita di Kalimantan kan banyak hutan tuh. Baru memang banyak materi-materi batu baranya gitu, sehingga banyak penambang-penambang yang datang ke Kalimantan gitu ya, orang-orang luar negeri atau nanam saham ya, nanam saham ya gitu, walaupun dia tidak bertindak secara langsung ya kan. Nah kira-kira misalkan nih kan ketika kita kuliah ya memang kita idealis gitu banget gitu ya, tapi ketika kita menjadi pejabat gitu, nah itu yang bikin kita idealis kita runtuh gitu. Kira-kira bagaimana sih kita sanggup nggak kira-kira misalkan nih Kapurtannya masuk dalam kepemerintahan itu, kira-kira sanggup nggak kira-kira menahan beban yang kayak gitu. Nah Tan Malaya kan bilang gini ya, harta yang paling berharga, harta yang paling mewah yang dimiliki oleh seorang mahasiswa ya idealismenya gitu kan. Dan memang benar ketika kita di kampus nih kita punya idealisme yang tinggi terhadap suatu hal, perfeksionis dan harus sesuai dengan SOP yang ada, harus dengan undang-undang, nggak boleh melanggar, harus sejahterakan masyarakat tanpa ada merusak SDM yang apa ya, nggak seharusnya mereka keruk gitu kan. Misalnya ketika kita masuk pemerintahan, nah proses belajarnya ada di kampus sebenarnya gitu, karena di kampus nih untuk ngejaga idealis diri ini sulit gitu. Di fase BMKM gitu kan,
di beberapa aksi yang ada sering banget kita diajak temu sama orang-orang yang berkepentingan lah ya. Ibaratnya kamu jangan aksi dikasih makan, dikasih ini, dikasih ibaratnya kalian butuh apa, kalian mau agenda apa, ini kata siapa ya. Ada kejadian seperti itu ketika kami beramanah di BMKM gitu. Ya banyak banget gitu kejadian kayak tadi yang ibaratnya kita mau gerak berusaha dibungkam dengan cara-cara yang halus. Jadi fase pemerintah sekarang ini ngebungkam mahasiswa nggak lagi dengan cara ditembak, diculik, nggak lagi. Kasih senang, kasih makan, kasih uang, kasih mau agenda apa, mau artis siapa yang datang ke sini, pemateri nasional siapa yang datang, pasti ada beberapa oknum ya, aku nggak nyebutin spesifik gitu, oknum yang menawarkan kegiatan seperti itu. Nah, idealisme kita dibangun di organisasi kampus ketika kita udah hasil kesepakatan bersama, kita tahu kaki kita nih berpihak kepada rakyat, apa yang jadi keinginan rakyat harus dimenangkan gitu kan. Ya udah, ketika yang mereka order nggak sesuai dengan kepentingan rakyat gitu, nggak ada, dan juga menutupi kesalahan stakeholder, ya udah kita nggak bisa nerima. Cut langsung di situ kan. Nah ini juga menurutku bakal berdampak banyak ketika kita masuk parlemen nanti gitu kan, masuk intraparlementer atau masuk ranah pemerintahan. Idealisme yang sudah terawat dari kase kampus gitu kan, yang udah memang jadi prinsip diri, itu pasti bakal terus terjaga sampai di intraparlementer nantinya. Karena kalau kita lihat beberapa oknum yang memang terlibat di beberapa kasus rusak idealis dan segala macam, gak jarang juga dari mahasiswa gitu yang ada. Dulunya kayak misalnya beberapa aktivis 98 yang ada kena kasus segala macam, dulu kan mereka aktivis, kenapa setelah menjabat nggak pro terhadap rakyat gitu kan. Nah mungkin kalau lihat di sisi itu ya, ini juga ngelihat fase ini ya, fase kebutuhan gitu kan. Iya, tapi kalau ketika aku nanti diamanahkan di intraparlementer atau dalam pemerintahan, ya semaksimal mungkin karena dipilih oleh rakyat ya kan, jadi kebijakan yang ada harus tetap menjulang pada rakyat. Terlebih ya ini kan sebenarnya bukan gerak personal tapi gerak tim gitu. Ketika dapat tim yang komplit ya Solo bisa jalannya sih. Betul. Selain untuk menjaga idealis itu, kira-kira cara-caranya ada lagi nggak kira-kira? Ya yang pertama sih perbanyak untuk mentor diskusi ya. Yang aku pikir diskusi dulu gitu sebelum dulu ke yang lain. Karena diskusi ini cara kita ngerawat pikiran, ngerawat nalar kita juga. Ya diskusi, baca, nulis gitu kan. Kalau misalnya teman-teman malas baca, cari film yang sekiranya ini memiliki ideologis tajam dengan pemikiran teman-teman. Kalau juga masih malas nonton film, datengin tempat-tempat yang bersejarah lah ya. Seenggaknya dari tempatnya teman-teman dapat banyak cerita gitu kan. Ceritanya apa yang memang terjadi. Nah itu menurutku cara kita ngerawat idealis. Yang kedua, minimal kita punya mentor ya tadi ya, yang dibilangnya benar gitu. Harus ada mentor yang selalu ingetin checklist kita harus sharing dengan mereka, target kita nih apa, plan kita selama hidup ini kita mau ngapain aja gitu. Mereka harus megang plan-plan kita gitu kan, dan mentornya harus saling ingetin, nih checklistmu soft skill lo masih kurang di sini ya, kita harus grow kan, namanya mau berkembang ya dalam sistem berprosesing nggak boleh baper ya. Jadi ketika ada benturan satu atau dua ya udah, ini justru kayak aku bilang tadi, ini fase pendewasaannya gitu. Karena ya bukan masalah umur gitu kan. Muda bukan berarti nggak tahu apa-apa, tua bukan berarti tahu segalanya gitu. Ya yang ketiga, dalam merawat idealis, berpikir secara rasional lah ya kan. Nah itu yang terpenting sih, karena logika kita harus bermain di fase-fase politik ya. Terutama politik kampus, nggak selamanya, bahkan ego bukan yang dijadikan nomor satu, tapi permainan logika kita berjalan gitu. Logika ini dirawat di mana ya, dari idealisme, ideologi yang kita pegang. Saya kalau dari kami kan kita punya kredo gerakan ya kan. Di kredo gerakan diajarkan kami ini penggerak di siang hari dan juga lahir di malam hari gitu kan. Gerakan-gerakan yang kader kami ini nggak boleh gerak minimalis, nggak boleh juga loyo gitu kan. Ini jadi penyemangat kita untuk berpegang teguh dengan ideologi yang ada. Betul. Jadi tagline dari kami Unmul 2020 kan kembali ke kami gitu kan. Ya dengan maksud kita nih dalam berpolitik di kampus, dalam mengkader-kader yang ada, ya kita harus berujukan dengan manhajnya kami gitu kan, dengan ada ART-nya kami. Nah itu yang sedang digalakan oleh komisariat.
ini masuk kami dulu tahun berapa? Masuk kami, nah ini unik tuh ceritanya nih. Jadi ketika masuk kami itu banyak orang yang bilang, ini nggak usah masuk kami, kamu udah cukup. Demo terus gitu. Iya, ada demo terus gitu. Namanya kesatuan aksi mahasiswa muslim kan. Kesatuan aksi mahasiswa muslim ini nggak usah deh masuk kami, riskan segala macam. Baru karena aku waktu di Alfred juga kan ya, jadi dia bilang kamu udah di LDF aja, nggak usah ke kami. Ini ada apa? Dia bilang kan. Baru penasaran ya kan. Baru di kehutanan, jangan deh kami itu megang BEM tiap tahun gini. Loh, justru kan ada yang megang BEM tuh. Mereka berkualitas orang-orangnya ya, kenapa dilarang? Nah, aku mikir kenapa ini pada ngelarang masuk kami. Waktu itu ada SMN, aku ngerasa minder lah buat daftar karena isinya orang-orang hebat ya kan. Waktu itu iya, jadi aku bilang kayaknya kalau aku masuk sini bukan gak pantas ya, tapi bersaingnya bakal lebih ekstrim dan bakal terekspos kalau kader kami ya kan. Akhirnya waktu itu ada IEL namanya, Islamic Youth Leader di Samarinda Seberang. Ini komisariat Samarinda Seberang yang bikin DM. Nah, DM 1 di sana akhirnya orang tahu kami kayak gini dan beberapa persepsi orang tuh salah gitu menurutku, asumsi mereka terhadap kami yang terlalu sinis melihat kami gitu kan. Ini ketika kita ikutin gerakannya ini rupanya memang laboratorium pemimpin gitu. Ya kita ngeliat hampir setiap pimpinan lembaga di Unmu itu banyak dari kader kami. Ya orang lain banyak berkomentar segala macam, mungkin mereka iri gitu kan. Ya iri bilang gitu. Kenapa mereka nggak bisa ngebentuk kader semantap kami gitu kan ya. Kalau dulu kan tahun ini aja beberapa fakultas ya bahkan hampir 80% gitu kan. Ini kader kami isinya gitu. Dan di tingkat universitas sendiri gitu kan, kader kami ngebentuk di sana. Bukan berarti kami ini haus akan kekuasaan, enggak, tapi ini bentuk prakteknya kami ketika kita udah ngebentuk pemimpin, cara mengakselerasi pemimpinnya kasih mereka pengalaman memimpin gitu kan. Iya betul. Karena ya kami ini nggak bergerak dalam kampus aja gitu. Pasca kampus itu terus banyak bergerak gitu. Ya, tapi karena ranahnya komisariat dalam kampus, ya kita mengkader di sini. Sempet tuh karena aku ikut DM di Seberang, nama aku tuh nggak masuk di database kami Unmul gitu kan. Jadi pas diusung di BMKM ya kan, teman-teman kami ini banyak bantu gerak juga. Waktu di Silva kita pure murni dari angkatan, tapi ketika di BMKM kami ini banyak terlibat lah gitu, dalam kampanye segala macam, banyak terlibat. Sampai ditanya, ente nih kami bukan? Kan kami anak ente gitu ya ngomongnya ya. Iya, Arah-arahan gitu ya. Ente kami ya? Kami, iya kami gue bilang kan. Ini di database nggak ada loh. Kadang bodong gitu. Ya akhirnya alhamdulillah gitu yang gak ada di database, tapi kali ini diamanahin jadi ketua. Betul. Jadi intinya apa ya, kita nggak boleh menjadi sesuatu gitu ya sebelum ikut dulu nih, masuk dulu gitu ya. Asumsi ngebunuh lah ya gitu. Jadi ya ini rentan banget sih terjadi di mahasiswa, karena aku mahasiswa rantau ya, jadi aku nggak mau rugi gitu. Ketika aku masuk kampus aku bayar UKT sekian juta, nggak mau UKT ku tuh cuma-cuma gitu kan. Jadi aku pengen kayak ibaratnya kampus nih, kalau aku ibaratin kampus tuh kan ebo basah ya kan, aku pengen keringin kan ebonya tuh sampai kering-kering, sampai sekering-keringnya. Jadi rugi banget ketika aku dapat praktikum di lapangan, dapat materi dalam kelas, tapi aku nggak mendapatin kehidupan kampus yang memang harus hak mahasiswa gitu kan. Ya kita punya anggaran mahasiswa, dana BOPTN dengan PNBP. Nah aku bilang nih kita harus bisa ngelola ini, harus bisa memanfaatkan, bukan buat diri pribadi ya manfaat, tapi ini memberdayakan buat khalayak umum. Karena ya sejatinya orang-orang yang memimpin tuh kalau di kader kami ya pasti mereka tuh nggak mau diminta buat memimpin kalau dari keinginannya pribadi gitu. Tapi karena ini keinginan organisasi, karena ini keinginan hasil musyawarah gitu kan, mau nggak mau karena kita udah dipercaya, bismillah eksekusi amanah yang ada gitu. Jarang di kader kami itu dia bersifat sombong gitu, ibaratnya ngerasa dirinya ini pantas terhadap satu hal gitu. Jarang minta jabatan gitu, minta amanah gitu. Ya, aku sama organisasi kami ini unik gitu, makanya aku bilang kan, aku nggak pernah nemuin organisasi besar kami yang ibaratnya aku bilang tadi 80% di kampus nih kader-kader kami semua, dari 80% yang ada nih semuanya nggak pernah ada yang minta jabatan. Aku harus dong jadi ketua BEM perikanan misalnya, aku harus jadi ketua BEM kehutanan, gak ada yang minta kayak gitu. Tapi ini hasil musyawarah, dia diamanahin, dia dipercaya forum,
kamu ya gitu kan, amanah di BMKM gitu, ya mau nggak mau Bismillah kita eksekusi. Karena kalau kita mundur dari perang juga ya namanya kita udah ngelewatin, mungkin ini bakal jadi jalan yang bagus buat kita gitu kan, untuk kedepannya bisa jadi batu loncatan gitu. Makanya ketika orang ada ngerasa pantas begini ya mungkin khawatir lebih dekat dengan rasa sombong, atau akhirnya ya dia udah takabur, lupa dengan siapa dia, malah ingatnya ke atas terus. Padahal gitu. Amanah itu memang kita nggak minta banget ya. Iya. Nggak minta. Itu sudah apa ya? Itu sudah ditentukan gitu ya. Dari hasil musyawarah gitu. Karena Rasulullah juga kan nggak minta tuh. Rasulullah nggak minta amanah, tapi tiba-tiba datang malaikat Jibril, tiba-tiba disuruh baca. Nah dia jadi apa? Al-Quran ini jadi tuntunan. Jadi amanahnya dalam kehidupan Rasulullah itu tuntunannya untuk menyebarluaskan kebaikan gitu ya, sesuatu hasanah. Ya, makanya nih gue lihat nih kami ini unik banget gitu dari relasi yang mereka punya, ya ibaratnya otonom yang mereka pegang sekarang di kami ini kan. Kader-kadernya bentuknya ya tawadi, bukan berarti mereka nggak mau challenge dirinya, nggak mau lebih show up lagi. Kader kami show up, tapi ya ini untuk perkembangan soft skillnya dia, untuk kemajuan kami juga gitu. Bukan berarti dia show up nih untuk aku memantaskan diri gitu kan, untuk sebagai A, B, C gitu. Nggak ada kayak gitu kader kami. Alhamdulillah. Ya gitulah dinamika di kampus kan ya, sebenarnya ya unik gitu. Apalagi di Unmul nih, kalau beberapa kali kita ikut agenda nasional gitu kan, Kaltim tuh selalu jadi sorotan gitu. Kenapa? Karena gerakan di Kaltim ini termasuk salah satu gerakan yang masif di Indonesia gitu kan. Kalau kita ngeliat gerakan Jawa itu segala macam, wajar mereka masif gerakannya gitu kan. Nah karena titik pemerintahannya di situ, kebijakan nasional lahir di sana. Kalau mereka nggak gerak, habis sudah ya kan, makanya mereka harus gerak. Tapi di luar daerah kalau kita ngeliat, Kaltim ini yang paling kencang lah gitu gerakan, Samarinda. Jadi untuk mahasiswa Unmul, berbanggalah kalian dalam gerakan-gerakan yang ada, dan juga prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Unmul ini nggak cemen lah, kita banyak gerak gitu. Jadi intinya harus gerak banget ya gitu. Memanfaatkan namanya masa muda kan gitu. Yeah. Jadi harus dimanfaatkan memang dan melatih idealisme kita gitu. Jadi ketika kita di pemerintahan atau berada di suatu instansi yang kita diamanahkan menjadi posisi yang paling strategis gitu ya. Jadi idealisme kita itu nggak berkurang seperti itu. Kayak gitu. Ya karena kan di fase mahasiswa nih kita nggak ngarepin harta benda, nggak ngarepin ya jabatan, ya yang kita harap cuma belajar gitu kan, cari ridho Allah gitu kan, ya kita harapin kayak gitu aja dia. Ya beda posisinya ketika emang udah masuk dunia kerja, ya kan, ada profit yang dikejar, ada yang dikejar, dan kebutuhan kita juga ya kan. Anak-anak organisasi mungkin udah biasa dengan tekanan-tekanan yang ada, udah biasa dengan ini orang nih punya maksud lain, pasti udah ngerti caranya gitu. Ya ini bisa diredam gitu. Makanya beruntung banget ketika suatu lembaga yang berprofit gitu ya, atau pemerintahan dipegang oleh teman-teman Ormawa yang memang udah berpengalaman dengan dunia kampus kerasnya kayak gimana ya kan, mengenai idealismenya gitu, idealisme yang harusnya dibangun ketika kita menjadi mahasiswa kayak gitu. Nah mungkin setelah itu gimana ya, tadi kan baru diantar studi kami, belum masuk BMKM nih. Oh ya, jadi di 2018 kan di Ketua Lem Silva Mungawarman tuh dia main sama teman-teman di sana. Ya kebetulan pada saat itu ketua lanjutin. Ya pada saat itu ketua lembaga paling muda gitu kan di tahunnya ya kan ya. Karena yang lain angkatannya 15, 14, 16 sendirian gitu ya. 15 aja masih minim. 15 tuh waktu itu yang beramanah di fakultas cuma kalau nggak salah ada 4 orang. Nah, sisanya 2014 ke atas ya yang beramanah di kampus. Termasuk di BMKM waktu 2013. Nah akhirnya di tahun selanjutnya di Pemira sama sekali nggak ada hasrat buat naik di KM gitu kan. Ya cobalah peruntukan lain gitu. Lihatnya tahun selanjutnya malah mau berproses di Silva Indonesia di tingkat nasional kehutanan. Tapi dinamika Pemira waktu itu
ada paslon gagal ya kan. Febri Sigit gagal naik ya. Nah, gagal gara-gara ATM. Aduh, gue bilang kenapa nih orang nih gagal gitu kan. Karena ya usungan kami kan beliau gitu kan ya, Febri sama Sigit. Tiba-tiba dihubungin sama kami waktu itu kan ya, diminta buat ngobrol bareng lah awalnya kan, ngobrol segala macam, nanyain visi gimana. Wah, gue bilang nih, maksudnya apa nih nanya-nanya kayak gini kan? Baru akhirnya ya mereka doain juga butuh calon baru untuk dampingin, untuk pasangan baru buat pencalonan tahun ini. Ya akhirnya setelah kita musyawarahin, dapatlah Kak Febri sama Ane gitu yang musyawarahkan. Awalnya aku sempat nolak juga gitu kan terkait ini ya, nggak ada yang lain kan, gue bilang nih banyaknya kader kami kayak gini kan. Nah tapi dari segala pertimbangan dan analisis SWOT yang dibangun juga sama teman-teman di forum, ya udah Bismillah lah kita gerak gitu kan. Ya akhirnya setahun dinamika di BMKM kayaknya juga wapres paling muda ya waktu itu kan. Karena wapres kan ya biasanya anak-anak semester 8, teman-teman itu ya gitu, anak-anak semester 10 gitu. Ya ini masih semester 6 gitu kan. Masih semester 7. Semester 7 jabat ya. Udah namanya diamanahin, mau enggak mau posisikan diri. Ya di BEM lebih ini ya, diminta kita lebih profesional lagi dibanding di fakultas, karena yang digarap oleh BMKM itu banyak banget gitu kegiatannya. Hampir dalam setiap hari itu pasti ada gerakan yang kita bangun, baik itu gerakan yang kontinu ataupun gerakan momentuman yang kita gerakin. Itu kerasa banget lah gerakannya, dan ya akhirnya berat badan naik di band gitu ya, nggak makin kurus malah makin gemuk gitu ya. Itu alhamdulillah syukurin aja gitu ya. Akhirnya kira kan di kampus ini nggak cuman tempat belajar aja tadi kan ya, belajar kehidupannya juga di sini gitu caranya. Apalagi udah jauh-jauh dari Sukabumi ke Unmu nggak dapet apa-apa gitu kan. Misalnya lulusan UPI ini kan yang paling dekat sama Sukabumi, Bandung ya. Biasanya teman-teman sekolahku banyak yang ke UPI, ITB, Unpad gitu. Lulusan Unpad dapat ilmu ini, lulusan Unmul juga dapat ilmu yang sama kan. Nggak ada bedanya, rugi dong aku jauh-jauh ke sini. Jadi harus ada nilai plusnya ya, ikut berpolitik di kampus gitu. Ya banyak lah cara-cara menghadapi orang tuh tanpa teori, mungkin langsung dipraktekkan di BEM. Cara mengkondisikan massa, cara permasalahannya ya merekayasa sosial gitu kan. Ya kita misalnya pengen A, tapi orang teman kita ini nggak sepakat dengan A itu, gimana caranya mereka bisa sama-sama sepaham dengan poin atau mencari alternatif yang lain. Nah, itu banyak termanajemenkan di BEM, dan banyak juga yang jadi teman berpikir, sahabat. Ya akhirnya di BEM ini intinya jadi keluarga lah gitu, teman-teman BEM. Benar-benar jadi saling belajar gitu ya. Ya saling belajar, karena ya nggak ada yang paling hebat di sana, semuanya sama-sama berproses. Di situ nggak mandang kamu tua kah, kamu muda. Ya kita mandang itu sebagai lebih sopan lah mungkin ya, lebih hormat diri. Tapi secara pola pikir kalau kamu salah ya salah gitu, nggak bisa kita benarkan. Ya mungkin itu aja ya tadi ya, sudah banyak bercerita mengenai BM dan lain-lainnya gitu. Intinya apa, karena untuk bertahan hidup itu masih nyala. Enggak nyala di sini aja nanti biar. Jadi untuk bertahan hidup itu kira-kira nanti untuk masalah rezeki itu ya Allah yang ngatur ya gitu. Yang penting kita jalani aja apa yang ada gitu, dan sering-sering bersilaturahmi caranya itu banyak melalui alternatif lain gitu. Ada kalau Kak Furkan ini sering-sering organisasi gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang ngajak makan gitu misalkan. Itu cara-caranya kayak gitu ya. Strateginya seperti itu. Kemarin juga masuk rumah kepemimpinan kan? Ya, ada asrama kepemimpinan gitu. Berapa tahunnya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu kan ya dapat link beasiswanya juga dari grup-grup Ormawa gitu kan. Ketika kita nggak masuk Ormawa nih mungkin kita nggak tahu apa-apa gitu kan, malah cuma tahu grup kelas doang. Iya, grup kelas aja yang rame, bahas tugas gitu kan. Aduh, laporan sudah ngawal ya. Ya, gitulah dinamika di kampus, terutama untuk bertahan hidup anak-anak rantau ya. Jadi jangan nutup komunikasi dengan siapapun. Makanya kayak ketika ada teman yang ngajak, ayo kita bikin usaha bareng ya, tandanya temen ini percaya dengan kita, ayo gerak sama-sama gitu. Ya apalagi di organisasi banyak banget ngajarin ke arah sana.
ya kita berproses di situ lah, karena kan kampus ini nggak cuma tempat belajar dalam kelas aja, ketemu orang aja, tapi ya ini kan laboratorium kehidupan gitu. Ya guna kita bisa lebih siap lagi nanti ketika pasca kampus ngadepin masyarakat yang lebih kompleks, ya kita harus lebih berdaya lah gitu. Rugi banget ketika memang nggak dapet ilmunya di organisasi. Itu organisasi ini ya wadahnya kita buat berproses gitu. Ya mungkin nggak temen Cuma di ujung gimana? Ya, mungkin udah cukup ya. Sudah ada hampir 1 jam. Oh, 1 jam kok nggak salah itu. Jangan lupa follow Instagram PDTV atau dan sosial media yang lainnya, dan bisa cek juga Instagram kami ya, kami Unmul. Mungkin dari saya, mungkin ada closing statement dulu deh. Ada closing statement nggak? Ya, closing statementnya buat anak-anak rantau gitu ya, yang jauh-jauh cari ilmu ke Unmul, jangan setengah-setengah gitu kan. Pasti ada beberapa dari teman-teman rantau ini yang tersesat ke sini gitu kan. Ya perbaiki lagi niatnya, lurusin lagi, cari memang apa yang teman-teman cari, karena perlu diingat teman-teman, kampus nih nggak akan menerima orang yang setengah-setengah gitu kan. Ketika teman-teman setengah-setengah di kampus, baik dalam akademik, organisasi, ya teman-teman bakal tersisihkan, terseleksi lah secara tidak langsung gitu. Tapi ketika teman-teman memang serius, teman-teman konsisten dengan apa yang teman-teman jalankan, baik dari segi akademik, organisasi gitu kan. Karena ya kita punya 2 amanah nih teman-teman. Amanah akademik yang memang diberikan oleh orang tua kita gitu. Mereka mandatin kita buat anak sekolah ya, cari ilmu yang benar biar kamu bisa melanjutin hidup segala macam gitu kan. Tapi amanah orang tua nih nggak cukup lewat amanah akademik aja gitu. Karena ya kita setelah selesai di kampus, kalau kita modal akademik aja, ya kita bakal susah berbaur, susah beradaptasi, susah komunikasi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kita juga punya amanah yang lain, itu amanah buat diri kita sendiri gitu. Ya ini kita cari lewat soft skill yang ada, ya ini bakal didapat dari organisasi di kampus gitu kan. Makanya kampusnya adalah laboratorium kehidupan, bukan cuma sekedar ketemu orang atau ngerjain tugas. Terlalu kecil kalau kita ngeliat kampus di sisi yang seperti itu gitu. Jadi semangat berproses buat teman-teman semua. Maksimalin peran teman-teman dimanapun teman-teman sedang berperan sekarang. Siapkan dirimu, mari sama-sama kita matangkan diri menuju puncak kebermanfaatan. Gitu aja nih kita. Sip. Baik, terima kasih kepada Kak Furqan telah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya akhiri. Buat teman-teman jangan lupa komen, share, and like gitu ya. Postingan ini jangan lupa dikepoin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.